Bacaan dari kitab Ezra. Ketika mendengar berita tentang dosa umat Israel, aku Ezra mengoyakkan pakaian dan jubahku dan duduk tertegun. Pada waktu kurban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diri. Lalu aku berlutut dengan pakaian dan jubahku yang berkoyak-koyak, sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Aku berkata, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Sejak zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar. Dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan para raja dan para imam diserahkan kepada raja-raja negeri asing. Kami diserahkan dalam kuasa pedang, ditawan, dijarah dan dihina di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini. Tetapi kini kami mengalami kasih karunia Tuhan Allah kami. Ia meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus. Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di masa perbudakan kami. Sekalipun kami menjadi budak, tetapi dalam perbudakan itu Allah tidak meninggalkan kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat keleluasaan untuk membangun rumah Allah dan menegakkan kembali reruntuhannya, serta memperoleh tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Memang Allah menyiksa tetapi juga mengasihani. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati, tetapi menaikkan juga dari sana. Tidak seorang pun luput dari tangannya. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Wartakanlah kebesarannya di sana, agungkanlah Dia di hadapan segala yang hidup. Sebab Dialah Tuhan kita, Dialah Allah. Ia adalah Bapa kita untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Jika dengan segenap hati kamu berbalik kepadanya dan dengan segenap jiwa berlaku benar di hadapannya, niscaya Ia pun berbalik kepada kamu dan wajahnya pun tidak disembunyikannya terhadap kamu. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Pandanglah apa yang dikerjakannya bagi kamu, muliakanlah Dia dengan segenap mulut, pujilah Tuhan yang adil, dan agungkanlah Raja yang kekal. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Aku memuliakan Dia di tanah pembuanganku, kunyatakan kekuasaan dan kebesarannya kepada kaum berdosa. Bertobatlah, hai orang-orang berdosa, lakukanlah apa yang benar di hadapannya. Siapa tahu Ia berkenan akan kamu dan menjalankan belas kasihan kepadamu. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit.
Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil, serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan Yesus hadir di dunia untuk mewartakan kerajaan Allah. Kalau Allah menguasai kehidupan kita, ada kedamaian, ada pengampunan, ada persaudaraan, ada keadilan. Dan untuk mewartakan kerajaan Allah itu, Tuhan mengajak banyak orang, terutama murid intinya 12 rasul. Tuhan maha segala-galanya, tetapi dia mengajak manusia. Maka mari kita kadangkala mengajak banyak orang untuk terlibat dalam hidup yang baik, hidup yang penuh persaudaraan, keadilan, dan mengajak semakin banyak orang untuk berpartisipasi, terlibat. Tuhan aja memberi contoh itu. Lalu Tuhan juga tadi mengatakan supaya menguasai setan-setan, menyembuhkan penyakit-penyakit. Tuhan tidak ingin enyahkanlah setan-setan, basmilah setan-setan, tetapi supaya menguasai setan-setan. Setan-setan tetap ada, tetapi harus kita kuasai. Seperti bendungan, sungai. Supaya tidak banjir, dibuat bendungan, diatur supaya menjadi irigasi. Demikian juga banyak setan-setan yang menguasai hidup ini juga dalam diri kita. Mari kita atur, entah setan nafsu, serakah, setan kekayaan, yang menguasai hidupku siapa? Maka kita diminta oleh Tuhan membuat ranking dalam kehidupan itu. Nomor 1, 2, apa? Maka kita minta nomor 1 supaya Allah yang meraja, yang menguasai aku, bukan nafsuku, bukan serakahku, nafsu apa saja. Maka itu kalau kita bangun pagi dan nanti malam, tidur malam, melihat yang menguasaiku hari ini siapa. Kalau Allah yang meraja, kita akan merasa damai, penuh persaudaraan, ada pengampunan dan sebagainya. Tuhan mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah, yang lain akan digenapi. Itu membuat susunan hidupku, setan-setan yang ada dalam diriku ku atur. Tidak bisa ku enyahkan. Lalu untuk itu yang menyembuhkan orang sakit. Kita mencoba untuk bisa menyembuhkan orang sakit, aku harus sembuh dulu, aku harus sehat dulu. Maka kalau Tuhan menguasai diriku, aku juga mencoba supaya Tuhan juga menguasai orang lain. Jangan setan-setan menguasai orang lain. Menyembuhkan, bukan mengenyahkan. Penyakit selalu ada. Gloria Dei Vivens Homo, orang yang bisa memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, itu Tuhan yang sehat. Hidup yang penuh. Maka kalau orang sakit,
pada umumnya yang menguasai siapa? Rasa sakitnya. Saya sakit gigi, yang menguasai sakit gigi saya. Maka sembuhkan itu supaya badan sehat, aku memuliakan Tuhan. Semoga kehadiran kita tiap hari memberi waktu menyusun hierarki hidupku, apa yang menguasai hidupku hari ini, supaya Tuhan yang menguasai. Lalu aku mencoba untuk sehat jiwaku, badanku, supaya bisa memuliakan Tuhan dengan badan dan jiwa yang sehat. Amin.